Di Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial seorang Kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang mulia. Ada yang nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim dan dia jadi viral penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa, dengan maksud menghina sekali. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Rusbun Arif dari Forum News Network. Potongan video utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan prasarana agama Miftah yang menghina seorang pedagang es teh itu tidak hanya viral dan mengundang keprihatinan di dalam negeri, tapi itu dia juga bergema sampai ke luar negeri, viral sampai ke luar negeri gitu ya. Sampai Perdana Menteri negeri jiran, yakni Anwar Ibrahim, menjadikan sebagai bahasan dan contoh sikap sombong seorang tokoh agama yang tidak pantas dilakukan. Anwar Ibrahim membahas perilaku Miftah yang telok itu hari ini, Kamis 5 Desember 2024, ketika dia menyampaikan sambutan pada sebuah acara, yakni Perhimpunan Warga Kementerian Keuangan. Nih begitu ya ininya ya, di backdropnya. Barangkali kalau di sini padanannya adalah ini Forum Persatuan Pegawai Departemen Keuangan. Ini kan memang dulunya sebelum dia menjadi Perdana Menteri itu Anwar Ibrahim pernah menjadi juga Menteri Keuangan. Jadi ya ini seperti rumah sendirilah bagi Anwar Ibrahim gitu. Karena itu tampaknya dia perlu merasa memberikan sebuah value, nilai tersendiri kepada para warga atau karyawan dari Kementerian Keuangan di Malaysia. Dan videonya itu diunggah di akun media sosial media negeri jiran itu ya, ini Malaysia Gazette, dan langsung viral di Indonesia. Di Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial seorang Kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang mulia. Ada yang nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim dan dia jadi viral penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa, dengan maksud menghina sekali, dan dia menimbulkan kemarahan menyeluruh di kalangan rakyat sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras, dan akhirnya Gus pendakwah Kiai itu berkunjung ke daerah si penjajah itu dan mohon maaf. Tapi ini satu contohnya pengalaman bahawa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang yang tidak tahu agama, tidak tahu orang tak semestinya, orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat, tetapi bila timbul kedekatan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya pun lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia, saya merasa aneh ya, agak luar biasa. Tadi Anwar Ibrahim itu menyinggung ada dua orang ya, dua orang guru agama ya, dua orang kiai yang dia soroti ya. Tentu saya yang pertama tentu Miftah, yang satu lagi adalah seorang pria yang menggunakan peci dan jas di sebelahnya yang terbahak-bahak, dan kemudian itu dikenal juga sebagai seorang ustadz juga ya. Siapa namanya? Saya ingat Ali Usman atau siapa namanya ya. Tapi pokoknya dia juga pimpinan pondok pesantren yang ini nih, coba yang ini yang dia yang terbahak-bahak ini. Nah, ini memang ini juga mendapat sorotan, walaupun dia juga cuma tertawa saja. Ini menjadi persoalan bahwa ada bercandaan seperti itu yang tidak pantas kok dia ketawanya sampai terbahak-bahak seperti itu ya. Dan biasanya kan ada tuntunan lah untuk kalau seorang mubalik, seorang kiai segala macam itu, kalau tertawa ya nggak usah sampai seperti itu gitu ya. Nah, karena itu ini sangat tercela lah tertawa semacam itu kalau dalam tradisi pesantren gitu. Bayangkan kita betapa malunya ya soal seperti itu, soal seperti yang dilakukan oleh Miftah itu sampai dibahas oleh seorang kepala negara negeri tetangga. Benar sih, Pak Anwar Ibrahim ini kalau buat orang Indonesia dia bukan orang asing. Ini bahkan di masa mudanya sebagai aktivis tuh dia sering ikut pelatihan-pelatihan
kepemimpinan di Indonesia ya, karena begitu sangat dekatnya. Jadi dia mungkin buat dia merasa sangat dekat, dan dia juga tentu merasa sangat prihatin kalau hal itu jadi semacam itu terjadi di Indonesia, dan dia ingin hal itu tidak terjadi di Malaysia gitu ya, karena sekali lagi dia sangat akrab dan dekat dengan Indonesia, termasuk dengan sejumlah tokoh dan aktivis di masa lalu ya, karena usianya memang sudah cukup lanjut, sekarang 70 tahunan gitu. Bahkan ini dengan Presiden Prabowo dia juga sangat dekat. Anwar Ibrahim ini menyebut Pak Prabowo itu sebagai sahabat sejati dan bahkan saudara. Sehari menjelang pelantikan Prabowo sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober lalu, itu Anwar Ibrahim itu sudah tiba di Indonesia, dan dia langsung menemui Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara. Keduanya ini nampak sangat akrab, kemudian juga mereka makan malam berdua, dan ini benar-benar menunjukkan bahwa mereka sahabat lama. Anwar Ibrahim juga mengunggah momen ketika dia bertemu dengan Prabowo itu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana perasaan Pak Prabowo ya, kalau saja ini ada laporan kalau Pak Prabowo tahu salah seorang utusannya perilakunya itu dipersoalkan oleh sahabatnya. Ini kan seperti menampar wajah Pak Prabowo di depan sahabatnya sendiri ya. Dan Pak Anwar Ibrahim itu mengaku bahwa dia dikirimi video itu oleh beberapa sahabat dari Indonesia. Kita bisa membayangkan siapa sahabat-sahabatnya Pak Anwar Ibrahim itu ya, pasti dia dari tokoh-tokoh, dan juga diantara pasti juga pejabat-pejabat tingkat tinggi di Indonesia. Jadi sangat mungkin saja Pak Prabowo itu bisa mengabaikan tuntutan netizen agar segera mencopot Miftah dari jabatannya. Mungkin Pak Prabowo berpikir kan dia sudah menegur Miftah melalui Sekretaris Kabinet Mayor Teddy, dan juga akun Partai Gerindra yang dipimpinnya itu kan sudah meminta Miftah untuk segera meminta maaf. Dan waktu itu dimuat bagaimana pidatonya Pak Prabowo yang sangat menghormati orang-orang seperti pedagang es teh itu, dan itu jelas bertolak belakang dengan sikap dari Miftah. Dan Miftah sendiri kan sudah meminta maaf kepada Sun Haji, ini penjual es yang dihinanya dengan kata-kata yang sangat kasar, yakni goblok begitu. Dan dia sendiri katanya menjanjikan akan mengajak Sun Haji dan keluarganya itu untuk umroh. Tapi dengan dibahas oleh Anwar Ibrahim dan dinilai sebagai perilaku sombong yang tak pantas, jelas ini sangat memalukan. Saya kira bukan hanya pemerintahan Prabowo yang malu ya, atau Pak Prabowo yang malu, tapi juga bagi bangsa Indonesia. Bayangkan ya, kalau tokoh agamanya, kemudian pejabat tingginya Indonesia seperti Miftah gitu, orang-orang Malaysia kan akan membayangkan betapa barbarnya bangsa ini gitu ya. Seperti itu kok dibikin ketawa-ketawaan gitu. Sebagai pejabat tinggi negara, bagaimanapun juga Miftah ini adalah salah satu wajah dari bangsa ini di dunia internasional. Saya masih ingat nih ketika dia dipanggil ke Kertanegara pada waktu itu, ditanya oleh wartawan, dia menyatakan itu kan bahwa dia diminta untuk membawa persoalan untuk mensosialisasikan kerukunan beragama di Indonesia itu ke dunia internasional, kan seperti itu kata dia. Kan hebat banget ya kalau yang ini kemudian dibawa ke dunia internasional. Waduh, benar-benar deh, bangsa kita ini jadi seperti bangsa apa ya. Sebelum diangkat menjadi utusan khusus presiden, Miftah itu memang sangat kontroversial, dan bahkan kemudian para netizen pada waktu itu bertanya, aduh kok gimana ya, kok dia lagi deh, jangan dia lagi deh yang jadi pejabat. Itu kira-kira waktu itu netizen mengomentari pemanggilan dari Miftah itu sebagai salah satu, waktu itu yang disebut sebagai ini kalau nggak calon menteri, calon wakil menteri gitu. Yang waktu itu yang ramai sebut-sebut dia katanya malah mau jadi menteri agama. Tapi kan belakangan ternyata dia tidak menjadi menteri maupun wakil menteri, dan dia sendiri membantah mau jadi wamen pada waktu itu. Perilakunya yang tidak pantas dan cenderung meremehkan orang lain, bahkan termasuk istrinya sendiri, ini banyak dikecam. Salah satunya ketika yang ini viral juga, ketika dia terlihat memegang kepala istrinya sambil mengguncang-guncangnya dengan keras gitu. Dan netizen menyebutnya itu ditoyor. Nih saya kira ini videonya, saya kira ini bukan ditoyor ya, ini diguncang-guncangkan dengan keras gitu. Dan peristiwa itu terjadi di muka umum saat dia menonton konser penyanyi Denny Caknan. Miftah mengaku bahwa itu cara dia bercanda dan membangun keintiman dengan istrinya, dan itu disalahartikan oleh netizen. Gini ya, karakter suami yang baik dalam agama itu ketika di depan istrinya dia harus jadi pelawak atau penghibur terbaik. Tapi kalau di luar rumah ya dia jaim, kata Miftah sambil tersenyum. Nah, apakah ketika dia menghina si pedagang es teh itu juga merupakan cara dia bercanda? Kelihatannya begitu ya, karena buktinya dia bisa tertawa dan orang sebelahnya tertawa terbahak-bahak. Masuk juga ketika dia menghina, ini yang sekarang belakang juga viral juga, sinden Yati Pesek, itu katanya untung jelek, kalau dia cantik pasti dia bakal jadi PSK. Itu pasti menurutnya juga itu cara dia bercanda. Jelas ada standar yang berbeda antara netizen dengan Miftah ini ya, termasuk dengan mereka yang disebut sebagai Gus, dan ini masih terus mencoba membela Miftah kan.
Masih banyak ini yang coba membela gitu ya, yang katanya di video yang dipotong-potong, konteksnya hanya bercanda dan sebagainya gitu ya. Saya nggak terlalu terkejut ya kalau dalam beberapa hari ke depan video-video cara bercanda Miftah itu yang melampaui batas itu bakal bermunculan.